Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zakia Hidayah. Selamat datang di channel ini, channel yang membahas mengenai isu-isu yang tengah berkembang di masyarakat. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai modus pencurian handphone ya. Nah, di mana modus ini itu sangat marak terjadi khususnya di wilayah Jakarta. Ya kan. Baru-baru ini ada salah satu pemuda yang jadi korban lagi, itu atas nama Rido. Si Rido ini awalnya kan dia ingin mencari makan pagi ya, sarapan di warteg. ke warteg. Tiba-tiba ada dua orang yang bergandengan memakai sepeda motor menghadang Rido. Terus seketika itu juga Rido dituduh sebagai pencuri HP si teman pelaku ini, yang dua orang ini kan yang cekal Rido. Nah, seketika itu si Rido diangkut pakai motor. Jadi mereka itu taruh Rido di tengah dan dibawa ke salah satu gang di Cipete, Jakarta Selatan. Kebayoran Baru. Ya, dan di gang itulah masyarakat salah paham karena si Rido ini dihukumi bahwa dia sebagai pencuri HP. Padahal si Rido inilah yang sebenarnya HP-nya dirampas oleh pelaku. Yang dua orang ini bergandengan pakai sepeda motor ini. Ya. Nah, disitulah Rido difitnah oleh si pelaku ini. Terus si pelaku bilang Rido ini adalah seorang pelaku pencurian handphone. Itu karena baju yang dikenakan Rido itu katanya persis dengan orang yang mencuri handphone temannya si dua pelaku ini. Gitu. Padahal emang nggak ada ya, tidak ada pencurian di situ. Tidak ada pencurian, dan itulah modus teman-teman. Emang murni dia mau apa ya, kayak mau merampok punya orang, HP orang gitu. Itu modus, salah satu modus. Terus masyarakat setempat itu terpancing emosinya. Dan juga menghakimi Rido sebagai pencuri. Iya. Gitu. Dan ngenesnya itu adalah di sekitaran tempat itu warga justru malah terprovokasi oleh si pelaku bejat ini, kurang ajar emang. Iya. Sampai-sampai Rido itu digebukin sampai babak belur. Pertama, jahat banget emang orang-orang kayak gitu. Iya. Udah kamu mau merampok punya orang, udah dirampok ya? Sudah dirampas HP-nya. Terus difitnah lagi, digebukin lagi tuh. Itu tuh emang harus dihukum tuh orang. Parah banget. Saya lihat info itu ya, info kejadian itu ya. Kesel banget. Karena gimana ya? Orang kasihan baru mau nyari makan, terus ada kejadian seperti itu dan udah digebukin lagi. Babak belur, kasihan banget ya Allah. Semoga semoga segera pelakunya itu semoga ditangkap segera, terus diberikan hukuman yang betul-betul layak untuk dia gitu loh. Ya, Rido ini posisinya sebenarnya dia sebagai korban pencurian HP atas modus yang dilakukan oleh kedua orang yang tak dikenal ini. Terus udah difitnah, sekaligus dia sebagai korban penganiayaan. Fitnah juga, penganiayaan juga, perampasan juga, itu kasihan banget ya Allah. Saya nggak bisa ini sih, pokoknya saya nggak bisa tahan keselnya ketika ada hal-hal kejadian yang separah ini.
Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah ketika ada kejadian yang ada di sekitaran kita, kita jangan sampai dengan mudah menerima, apalagi terprovokasi dengan situasi dan kondisi yang ada gitu. Betul. Kita harus lebih rasional lagi melihat sesuatu, yang dimana ya pun ketika Ridho melakukan pencurian seperti itu, ya sebenarnya juga tidak bisa digebukin. Iya, ada prosedur tersendirinya ya di Indonesia nggak itu. bisa itu, main hakim sendiri itu nggak bisa, nggak diperbolehkan itu. Tapi masalahnya ini adalah orang yang sudah korban terus difitnah, digebukin oleh masyarakat, itu menas banget. Iya, Sudah korban, jahat sih itu korban pencurian, terus korban penganiayaan karena salah paham. Aduh. Nah, ini lagi-lagi pembelajaran yang sangat besar yang harus kita ambil ya, yang harus kita terima bahwa besok-besok ketika kita mendapatkan suatu permasalahan yang sama, entah itu di lingkungan kita atau di jalan, jangan sesekali mudah terprovokasi dengan hal-hal yang memang kita tidak tahu gitu. Iya, setidaknya kalau memang nggak tahu atau kalau memang masih simpang siur nih, apakah dia pelaku atau memang korban atau apalah, ya bawa aja ke kantor polisi, terus di situ baru deh diperiksa kan. Gitu. Kalau sudah kejadian seperti ini, sudah apa ya, sudah nasi sudah menjadi bubur, itu gimana mau tanggung jawab juga orang warga yang gebukin kan? Ya tetap sih, kalau masalah pertanggungjawaban itu ya masyarakat setempat yang terlibat gebukin Ridho ini itu harus bertanggung jawab secara hukum. Harus sih. Harus, karena biar bagaimanapun itu namanya main hakim sendiri itu nggak diperbolehkan. Jahat banget. Apalagi ini bukan pelaku loh, ini korban pencurian, terus karena difitnah oleh si pelaku bahwa dialah yang mencuri, sehingga masyarakat dengan mudahnya terprovokasi, masyarakat juga ikut-ikutan untuk menggebukin si Ridho, kan kasihan itu. Ya semoga masyarakat setempat dengan adanya kejadian seperti ini itu ya bisa mengambil hikmah lah. Jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Iya betul. Ya hal-hal seperti ini tuh bisa banget diambil pelajaran bahwa apa yang kita lihat itu belum tentu yang sebenarnya terjadi. Makanya dan apalagi ini tuh tidak dilihat langsung melakukan tindakan pencurian. Gitu. Cuman sebatas diprovokasi aja, terprovokasi oleh orang yang betul-betul jahat menurut saya sih. Penjahat sih emang itu. Dengan alasan karena bajunya mirip, katanya bajunya Ridho mirip dengan pelaku pencurian, yang dimana katanya itu adalah temannya si pelaku 2 orang ini. Ternyata itu ngarang aja. Itu ya, kalaupun bajunya sama mirip kan, baju juga kan banyak yang mirip. Emang di dunia ini baju cuma satu macam aja ya, motifnya banyak, variannya banyak, warnanya banyak, ya pasti banyak yang mirip lah. Kalau itu yang menjadi suatu landasan, ya secara akal juga sebenarnya itu masih lemah untuk diterima. Nah seperti juga ada modus tuh yang
yang sempat saya lihat juga di salah satu video yang ada di YouTube. Modusnya itu bukan warna bajunya, tapi warna HP-nya. Kali. Warna HP-nya sama, terus diklaim tiba-tiba ini HP saya yang baru saja dijamret gitu. Ya, warna HP itu kan merek, warna itu variannya banyak, dan setiap varian itu pasti ada saja yang sama gitu kan. Betul. Makanya ketika sama ya belum tentu itu gitu. Inilah salah satu modus yang dilakukan oleh pelaku-pelaku tindak kejahatan yang ada di Jakarta. Makanya sangat berhati-hati bagi teman-teman yang baru datang ke Jakarta, teman-teman dari luar kota baru tinggal di Jakarta, jangan terlalu, dalam tanda kutip, jangan terlalu polos hidup di Jakarta, karena kecolongan sedikit kita akan dikelabui oleh orang-orang kriminal seperti itu. Iya. Itu banyak banget modusnya. Makanya ketika kita dalam posisi benar ya harus dipertahankan, ya kita harus membuktikan bahwa kita itu dalam posisi benar. Dan ketika teman-teman itu berhadapan dengan orang-orang seperti ini, usahakan jangan bertahan lama. Tiba-tiba ada orang yang menghadang, mencekal kita, sebaiknya langsung menghampiri orang-orang yang ramai itu. Pokoknya jangan berduaan sama si pelaku. Langsung Kejahatan. merapat pada lingkungan yang ramai gitu. Iya. Ketika dia ingin mengklaim bahwa HP-nya dia dijamret, dicopet, terus HP-nya kita yang diklaim bahwa itu adalah HP-nya dia, ya kalau misalkan di tempat keramaian ya tinggal minta pembuktian saja. Pembuktiannya itu adalah PIN HP. PIN HP kan itu sekarang banyak ya, sudah menggunakan PIN HP, terus ada pakai pola seperti itu, tinggal dibuktikan saja itu. Kalau benar-benar HP kita kan ya kita dengan mudahnya bisa membuka PIN HP, terus pakai pola dan lain sebagainya, terus menunjukkan foto-foto kita misalkan, terus menghubungi sanak keluarga kita itu kan. Nah, dengan cara seperti ini, pembuktian seperti ini itu bisa menggugurkan tuduhan oknum-oknum mereka yang sering melakukan modus kejahatan seperti itu. Dan ketika mereka mengatakan, wah minta maaf ya ini salah paham, jangan terima. Pokoknya si pelaku ini bagaimana caranya ditahan dulu, ditahan, sampaikan pada masyarakat ini adalah modus baru atau modus pencurian HP. Kalau bisa diamankan dulu orangnya dan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Gitu ya teman-teman. Jangan langsung kasih HP-nya kalau ada orang yang ngaku HP-nya dicuri. Nah, orang kan di jalan tuh ngaku-ngaku kan, HP-ku dicuri misalnya kan. Iya. Itu tuh langsung, kita tuh kayaknya langsung kaget gitu ya. Nah, teman-teman ingat ya, dari saya jangan langsung kasih HP-nya meskipun itu dipegang, dipinjam atau di apapun, jangan langsung kasih ya HP-nya. Karena jelas itu adalah tindak modus pencurian. Itu. Kalau HP kalian langsung dikasih sama si pencuri, langsung lari mereka. Langsung kabur. Langsung dibawa kabur HP-nya. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku HP-nya dicuri dan lain-lain, itu tolong jangan sampai kecolongan. Jangan sampai kalian tuh kayak kaget gitu kan. Nah, karena ini tuh sebenarnya bukan hal baru lagi sebenarnya ya. Yeah. Sudah rame orang memviralkan juga hal-hal tindak kejahatan seperti ini. Makanya teman-teman harus sadar secepatnya bahwa ini adalah tindakan modus pencurian HP. Iya. Oke? Ya, semoga Rido bisa mendapatkan jaminan hukum yang seadil-adilnya.
bagaimana dia adalah korban pencurian, terus korban penganiayaan, dan semoga pihak yang berwajib bisa segera menuntaskan permasalahan ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Tetap dukung channel Zakia Hidayah dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa teman-teman nonton video-video dari kami, video dari Zakia Hidayah. Banyak banget video yang sudah kami upload. Silahkan dinonton satu persatu. Silahkan di like, di komen. Komentar kalian semuanya kami lihat, kami akan baca ya. Dan teman-teman jangan lupa juga di subscribe channel ini supaya kami semakin semangat untuk membuat uploadan atau video-video terbaru mengenai isu-isu atau perkembangan di luar sana yang lagi viral. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.